Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat Ali Imran ayat 92 halaman 62 Ali Imran ayat 92. Kita bahas tajwidnya dulu, atau kita bahas sisi nahwu sorobnya aja. Lan ini termasuk harfu nasbin ini, Pak, atau sering disebut dengan awamilun nasbin. Harfun nasbin itu adalah huruf yang memiliki fungsi untuk menasabkan fiil yang datang setelah huruf itu. Nah, ada beberapa nih harfun nasbin itu, ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada hatta. Nah, itu harfun nasbin itu. Tanalu, nah ini fiil mudhari. Fiil mudhari mansub. Kenapa disebut fiil mudhari mansub? Kan tadi lannya harfun nasbin. Ciri mansubnya itu nunnya dibuang itu. Asalnya itu tanaluna itu. Ada nunnya asalnya. Cuma dikarenakan ada lan, nunnya dibuang jadi tanalu. Albirra maf'ul gitu. Jadi dalam kata tanalu itu ada fi'il, kata kerja, Pak. Artinya mendapatkan gitu, atau meraih. Ada fa'il, subjek. Siapa subjeknya itu? Antum gitu. Makanya ada ta di situ. Ta-nya itu adalah antum, kalian gitu. Jadi ada subjek, ada predikat. Nah, objeknya itu albirra. Biasanya yang namanya objek atau maf'ul, harokat akhirnya itu fathah gitu. Maka ro-nya itu di fathah. Hatta, nah, hatta itu di satu sisi sebagai harful goyah. Harful goyah itu huruf yang menunjukkan suatu tujuan. Saya berjalan dari Bandung hingga Jakarta. Nah, itu hingga itu hatta, itu harful goyah. Di sisi lain hatta itu sebagai harfun nasbin juga, seperti lan tadi itu, Pak. Makanya setelah hatta itu ada fi'il mansub, ada fi'il mudhari mansub, yaitu tungfiku. Nah, tungfiku itu fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Karena ada hatta. Apa ciri mansubnya? Tidak ada nunnya, Pak. Asalnya itu tungfikuna itu.
cuman karena ada hatta nunnya dibuang jadi tungfiku. Nah dalam kalimat tungfiku itu ada fiil kata kerja, predikat, ada fa'il, subjek. Siapa subjeknya? Antum. Nah di sini ada kata, ada huruf ta itu tungfiku. Nah itu menunjukkan kamu. Kalau kamu kan sendiri, kalau banyak kalian, maka di ujungnya itu ada wawu dan alif tungfiku. Nah itu. Jadi kalau kata kerja di ujungnya ada wawu dan alif itu menunjukkan yang mengerjakannya itu banyak, atau istilahnya itu jamak, atau menunjukkan bahwa yang dikerjakannya itu banyak. Mimma, nah mimma itu gabungan dari huruf min dan ma. Kemudian nunnya dihadaf, dibuang gitu. Diganti dengan tasdid. Makanya disebutnya gunnah itu. Asalnya itu idgham bi gunnah asalnya, Pak. Nun mati ketemu mim. Lalu nunnya dibuang diganti dengan tasdid jadi mim. Nah min itu harfu jar. Di satu sisi sebagai harfu jar. Harfu jar itu huruf yang berfungsi untuk memajrurkan kata yang datang sesudahnya. Biasanya ciri majrur itu kasroh biasanya, umumnya Pak. Nah maka maknya itu termasuk ismun majrurun itu. Ismun majrurun bimin itu. Isim yang dikasrohkan dengan huruf min. Walaupun di sini nggak ada ciri kasrohnya, nggak ada. Disebutnya fi mahalil jari itu karena tidak ada tanda harokat kasrohnya. Nah, di satu sisi min itu sebagai harfu jar, di sisi lain sebagai harfu tab'id. Harfu tab'id itu huruf yang menunjukkan sebagian. Tuhibbun, mimma tuhibbun. Tuhibbun itu ya fi'il mudhari, Pak. Nah, fi'il mudhari yang menunjukkan jamak itu banyak. Nah, kalau banyak itu bermakna dua, Pak, paling tidak. Satu, yang melakukannya banyak atau bersama-sama. Yang kedua, yang dikerjakannya pun banyak, atau bukan hanya satu yang dicintainya itu tapi banyak. Wama, nah wanya waw ibtida ini. Waw ibtida itu waw yang menunjukkan permulaan pembicaraan. Kan nanti banyak waw itu, ada waw ataf, ya, waw huruf sambung gitu. Yang kedua ada waw qasam, wawu yang menunjukkan sumpah. Ada wawu ibtida atau istinaf, wawu yang menunjukkan permulaan sebuah pembicaraan. Nah ini wawu ibtida menunjukkan permulaan sebuah pembicaraan. Makanya sebelum huruf wawu dan setelah huruf nun itu ada wakof, itu wakof jaiz ya, wakof jawaz itu. Boleh berhenti, boleh tidak di situ. Maknya ma'lil asya ini. Tungfiku, fi'il mudhari. Sama di situ pelakunya adalah antum, subjeknya antum, kalian. Kemudian fi'il mudhari'nya yaitu menginfakkan, menafkahkan. Min harfu jar, nah syai'in. Nah, kalau di sini kelihatan nih Pak nih, isi majrurnya kelihatan. Kata syai'in hamzahnya kasrotain. Nah, kenapa kasrotain? Karena ada min itu Pak. Jadi nggak boleh min syai'un itu atau min syai'an, nggak boleh karena ada min.
Nah sebetulnya yang tadi juga tuh mimma tuhibbun, mimma maknya itu fi mahalil jari. Cuman mak nggak bisa dirubah jadi mimi, nggak bisa itu Pak. Kalau bisa dirubah mah itu mimi itu sebetulnya. Cuman kan nggak bisa dirubah. Itu disebutnya mabni, mabni itu nggak bisa berubah. Kalau sayin itu mu'rob, mu'rob itu bisa berubah-ubah. Harokat akhirnya bisa berubah. Kayak begini nih Pak yang mabni itu, umpamanya saya berikan contoh di sini, iyan. Iyan itu nggak bisa berubah, nggak bisa iyani, iyanu, iyana itu. Iyan aja gitu. Kalau ada min iyan, nggak bisa min iyani gitu ta. Itu namanya mabni, itu nggak bisa berubah. Tetaplah mabni itu kan asalnya bangunan, bana itu kan bangunan, ciri bangunan itu kan tetap kokoh gitu. Nah kalau sayin itu bisa sayun, bisa sayan, bisa sayin. Kalau didahului huruf min sayin, minallahi. Nah itu kenapa lohi nggak loha, karena ada min itu Pak. Fa inna, fa-nya Pak sababiyah ini Pak. Pak yang menunjukkan sebab akibat. Disebabkan berinfak, nah itu Pak. Maka buahnya itu atau dampaknya inna, nah harfu taukid. Kalau dalam ilmu tajwid inna nun bertasdid itu gunnah. Kalau dalam ilmu nahwu shorof atau dalam ilmu tafsir inna itu harfu taukid. Nallaha. Nah karena ada inna, kata Allah huruf H-nya harus fathah gitu Pak. Kalau ada kana, huruf H-nya harus domah. Jadi seandainya begini, seandainya nih fakanallahu, nah itu karena ada kana. Tapi karena inna, fa innallaha, nah itu nggak boleh fa innallahi itu, atau fa innallahu, nggak boleh karena ada inna. Bagaimana kalau innalillahi, kan ada li di situ. Kalau nggak ada lima innallaha itu. Tapi karena antara inna dan Allah itu ada li, jadi inna lillahi. Nah itu li-nya itu harfu jar itu Pak, seperti min tadi itu harfu jar. Fa innallaha bihi alim. Nah hi-nya itu domir Pak, domir kata ganti. Apa yang diganti tadi? Tungfiku mingisaiin itu. Fungsi domir itu apa? Untuk meringkas pembicaraan, untuk mempersingkat pembicaraan. Kan kalau diulang jadi begini, fa innallaha ma tungfikuna min saiin, jadi panjang deui Pak itu. Diringkas namanya domir itu. Domir itu kata ganti. Alim. Nah, ini sebagai keterangan itu Pak, atau sebagai kata sifat. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Kalau dalam ayat 91 Allah menegaskan bahwa nanti di yaumul akhir itu tidak ada sedikit pun celah bagi orang kafir untuk menebus dirinya, sekalipun dengan harta kekayaan yang sangat berharga, katakanlah zahab ya, emas, bahkan emasnya pun bukan sedikit ya, tetapi mil'ul ar itu, sepenuh bumi gitu. Jadi artinya orang-orang kafir kelak di yaumul akhir mereka tidak akan bisa menebus dirinya dengan kekayaan dunia, sekalipun jumlahnya banyak, kualitasnya pun luar biasa. Nah maka di ayat 92 ini
Allah berbicara tentang perintah berinfak kepada kita, yang mana salah satu tujuan yang ingin dicapai daripada infak itu adalah untuk menebus diri kita, Pak. Untuk menebus diri kita gitu. Barangkali ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, maka ditebusnya itu, dibebaskannya itu, dibersihkannya itu adalah salah satunya dengan infak gitu. Jadi kalau saya runut begini nih, buah yang kita dapatkan dari ibadah yang namanya infak, pertama adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua yang ingin dicapai dari infak itu adalah untuk menebus diri kita gitu. Barangkali ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, khususnya terkait dengan harta kita. Barangkali ada harta yang tidak bersih, Pak. Maka cara membersihkannya itu adalah dengan cara berinfak, bersedekah, berzakat itu, Pak. Yang ketiga, yang ingin dicapai daripada infak itu adalah pahala tentu, Pak ya. Dan pahala itu baru didapat kalau kita sudah membersihkan diri kita, Pak. Kalau saya ilustrasikan begini nih, orang punya hutang, punya uang. Hal yang pertama kan yang harus dia lakukan adalah menutup lubang. Barangkali dia punya hutang, kan begitu. Baru setelah menutup lubang dia bisa menabung, kan begitu. Enggak bagus orang itu menabung sementara dia punya hutang gitu. Nah, kita pun berinfak, hal yang pertama adalah menutup lubang dulu. Barangkali kita punya kesalahan, punya dosa, dibersihkan dengan infak. Baru setelah dosa kita bersih, berikutnya akan menabung pahala gitu, Pak. Jadi untuk jug-jug nabung pahala, sementara lubang yang harus ditutup masih banyak. Itu paling tidak yang ingin dicapai daripada infak itu seperti itu. Nah, sekali lagi, jadi di ayat yang ke-92 ini Allah berbicara tentang anjuran berinfak, bahkan berinfak dengan sesuatu yang terbaik gitu, Pak. Dengan sesuatu yang terbaik. Bahkan berinfak dengan sesuatu yang terbaik atau sejauh mana kualitas yang diinfakkan oleh seseorang itu akan menjadi tolak ukur sejauh mana keimanan seseorang, akan menjadi tolak ukur sejauh mana kebaikan seseorang, akan menjadi tolak ukur sejauh mana kualitas surga yang akan didapatkan oleh seseorang. Lan tidak akan atau sekali-kali tidak tanalu kalian mendapatkan, kalian meraih, kalian memperoleh. Kenapa kok kalian? Kan ada wawu dan alif itu, Pak, menunjukkan jamak. Kalau nggak ada wawu dan alif, umpamanya tanalu gitu, nggak ada wawu dan alif, itu kamu. Kenapa kamu? Ada ta itu, Pak. Jadi di sini kalian nih. Siapa kalian di sini? Orang-orang yang beriman, Pak. Karena kalau sudah bicara infak itu kan diawali dulu dengan keislaman, Pak. Orang tidak ujug-ujug berzakat, berinfak, bersedekah sebelum dia itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat.
Ibadah harta itu kan ibadah poin yang ketiga, syahadat, sholat, zakat. Jadi pondasinya itu kan iman dulu. Makanya nih kalau kita baca dalam tafsir, para ulama mengatakan kalian di sini adalah orang-orang yang beriman itu, Pak. Kalian wahai orang-orang yang beriman itu tidak akan memperoleh apa? Albirro. Apa albirro itu? Kalau Imam Waqi, Imam Waqi itu gurunya Imam As-Syafi'i itu, Pak, yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan albirro itu al-jannah, surga. Maka kalau kita mengutip pendapat Imam Waqi, lantanalul birro, kalian tidak akan memperoleh surga, kalian tidak akan meraih surga. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah, gitu kan. Kalian harus jujur karena jujur itu akan menghantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menghantarkan kepada surga. Makanya ada yang menafsirkan bahwa albirro itu adalah jalan untuk meraih surga. Ada juga yang menafsirkan kebajikan gitu, karena memang kebajikan itu adalah wasilah jalan untuk meraih surga. Nah di sini ada hatta nih, Pak. Itu menunjukkan bahwa albirru, kebajikan yang sempurna, di mana kebajikan yang sempurna itu adalah surga, itu baru akan ditapat manakala itu, Pak. Itu kan ada hatta, Pak. Jadi albirru itu, kebajikan yang sempurna itu atau surga itu baru akan diperoleh manakala tungfiku, kalian menginfakkan. Ini kita sering sampaikan, kalau sebuah kata, baik itu kata benda ataupun kata kerja, menggunakan bentuk plural jamak, maknanya cukup luas, Pak nih. Kenapa kok di sini menggunakan bentuk jamak? Satu nih, Pak, itu mengisyaratkan bahwa kita itu berinfak tidak hanya cukup satu kali, tapi harus berkali-kali gitu. Karena infak itu adalah sifat yang paling melekat pada diri seorang mukmin, Pak. Salah satu ciri seorang mukmin itu adalah senantiasa berinfak gitu. Kalau senantiasa kan berarti bukan sekali, tapi berulang kali. Yang kedua, kenapa menggunakan bentuk plural? Karena yang diinfakkan itu tidak hanya cukup satu macam gitu, Pak, tetapi bermacam-macam kan gitu. Kan sesuatu yang kita miliki dalam hidup yang merupakan titipan dari Allah bukan hanya satu macam itu, Pak, tapi banyak macam kan. Barangkali kita punya A, punya B, punya C, punya D, nah gitu. Mungkin kalau uang pun punya tabungan di bank ini, bank ini, bank ini, bank ini, Bank Emon juga punya mungkin, Bang. Atau di Bank Kumis aya gitu. Banyak kan? Atau barangkali kita pun punya rumah tipe 21, 36, 40 kan cukup banyak. Kendaraan, punya sepeda, motor, mobil. Maka yang diinfakkan itu bukan hanya satu macam, tapi dari sekian macam yang kita miliki.
Kemudian yang ketiga, ketika berinfak itu kita bagusnya berjamaah gitu Pak. Tidak sendiri-sendiri itu. Kenapa harus berjamaah? Karena infak yang dilakukan secara berjamaah itu kan walaupun sedikit, kalau bareng-bareng kan menjadi gede gitu Pak. Kayak ginilah kita infak itu kan ada celengan tuh di Masjid Muhajirin kan, untuk membantu saudara kita barangkali yang sakit gitu atau apa. Nggak banyak kan, dari seorang paling sekitar 20, 50, 70, 100. Tapi kan kalau sekian jamaah muhajirin mengumpulkan, alhamdulillah kan itu laporan dari Bendahara Pak Tarmanto kan lumayan juga per bulannya itu cukup besar gitu. Itu kalau dilakukan berjamaah kan seperti itu Pak. Kemudian yang keempat, ketika berinfak itu utamakanlah yang manfaatnya itu bersifat luas itu Pak, bersifat universal. Baru melakukan infak yang sifatnya lokal gitu. Atau berinfaklah yang manfaatnya jauh lebih besar, baru berinfak yang manfaatnya barangkali sifatnya individu. Nah itu salah satu hikmah kenapa kok di situ menggunakan bentuk plural atau jamak. Jadi kalian baru akan mendapatkan albirro, baik albirro itu dimaknai kebajikan yang sempurna ataupun dimaknai al-jannah surga. Itu manakala kalian itu baru akan mendapatkan albirro manakala yang diinfakkan itu min dari ma apa. Tadi kita katakan maknya itu malil asya. Nah di sini Allah tidak menyebutkan secara letterlock Pak apa yang diinfakkan itu, tapi Allah mensifati tuhibbun, dari sesuatu yang kalian cintai, dari sesuatu yang kalian sayangi. Nah di sini dari kata mimma itu Pak, itu ada semacam rahmat Allah untuk kita gitu. Ada semacam kasih sayang Allah untuk kita dengan adanya huruf mimma itu. Kenapa saya katakan ada kasih sayang dari Allah? Pertama, min itu kan harfu tab'id, Pak. Salah satu fungsi min itu adalah untuk menunjukkan sebagian. Nah, kata sebagian itu nikmat dari Allah. Kenapa nikmat dari Allah? Bayangkan saja kalau tidak ada min, berarti kan seluruhnya, Pak. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan, kalian tidak akan mendapatkan surga, sehingga kalian menginfakkan seluruh harta yang kalian cintai. Berat eta palamun kitu tah. Berat eta. Kalau kita harus menginfakkan seluruh harta. Tetapi dengan adanya min, sebagian itu nikmat. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna, kalian tidak akan mendapatkan surga, sehingga kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Nah itu sebagian, Pak. Jadi cara berinfaknya bagaimana? Ya tergantung sesuatu yang kita miliki, fungsinya seperti apa. Kalau menginfakkan umpamanya nih Pak, kendaraan gitu, ya tongting dicopot bana gitu, alah rek ngainfakkeun sebagian motor copot bana lain gitu.
atau nyopot ban mobil gitu ya. Kan cek Al-Quran sebagian ya. Ya gunakanlah kendaraan itu di jalan Allah. Barangkali gitu ya, barangkali ada tetangga yang butuh kendaraan untuk ke dokter gitu, anterinlah ke dokter gitu. Barangkali gitu ya, kita punya kendaraan, ya sekali-kali kendaraan itu bawa ke tempat pengajian gitu. Dia tong dibawa piknik wungkul gitu, bawalah ke tempat-tempat pengajian. Atau kalaupun kita tidak meminjamkan kendaraan kita ke tetangga, ada itu mobil teh sibuk dipakai wae ya, tapi tetangga teh sakit, pangnyewakeun Grab lah gitu. Hitung-hitung gak ganti nginjemkeun mobil, kan gitu Pak. Banyak jalan lah menuju surga itu. Atau kita menginfakkan rumah, tidak usah dipotong juruna atau dibikin kenteng gitu Pak. Ya gunakanlah rumah itu di jalan yang baik gitu. Barangkali di rumah diadakan semacam syukuran itu, di rumah diadakan majelis taklim gitu, dan lain sebagainya. Itu cara menginfakkan manakala sesuatu yang kita miliki itu tidak bisa dipotong-potong gitu Pak, atau tidak bisa dibagi-bagi. Tetapi berbeda halnya Pak, ada juga kan harta itu yang bisa kita ambil sebagiannya. Barangkali kita punya tabungan sekian, diambil sekian persen untuk kita infakkan. Nah, tadi kita katakan bahwa min itu harfut tab'id merupakan nikmat dari Allah, di mana dengan adanya huruf min itu memberikan sebuah isyarat bahwa yang harus diinfakkan itu tidak seluruhnya, melainkan sebagian. Makanya di ayat lain kan Allah mengatakan begini, fattaqullaha mastata'tum, gitu Pak. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian, gitu Pak. Saya lebih setuju memaknai ayat tadi itu bukan sekemampuan kalian, tapi sesuai dengan maksimal kemampuan kalian. Karena kalau diartikan begini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian, itu sering dimaknai ala kadarnya gitu Pak. Kan cek Al-Quran gen sekemampuan kalian. Makanya tidak heran kalau di kita kan ketika terjadi umpamanya bencana gitu, tersaetik geuning nu mikeun infak teh anu geus teu kaparake geuning kitu Pak. Aya nu terkena gempa atau tsunami nu dibikeun teh baju nu geus teu kapake. Jadi urang ngabongkar lomari teh lain milihan anu panghalusna, milihan anu pangbelelna gitu. Tah ieu cenah bikeun cenah. Kan kitu tah. Makanya nih seorang ulama nih Pak, yang namanya Al-Utsaimin, saya Al-Utsaimin mengatakan terkait dengan ayat ini kita harus memikirkan ayat ini, dan minimal Pak dalam hidup kita pernah mengamalkan ayat ini 1 kali minimal. Dalam arti begini, minimal dalam hidup kita pernah menginfakkan sesuatu yang terbaik yang kita miliki 1 kali Pak kita. Jadi yang kita infakkan itu bukan sesuatu yang biasa yang kita miliki, minimal 1 kali yang terbaik itu menurut saya Utsaimin begitu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, ketika turun ayat ini kalau kita baca dalam beberapa tafsir, katakanlah Ibnu Katsir, ada seorang
sahabat yang namanya itu Abu Thalha itu. Abu Thalha itu sahabat yang memiliki kekayaan cukup banyak. Dan salah satu kekayaan yang paling beliau cintai adalah sebuah kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi. Kalau tidak salah namanya itu Buraiha apa Buairah gitu ya. Buairah itu ya. Nah itu biasanya Rasulullah itu kalau ke Masjid Nabawi itu selalu melewati kebun itu. Dan ini kebun itu kebun yang sangat berkualitas, Pak. Di samping kurma-kurmanya pun tumbuh dengan subur di situ. Ini kan berhadapan dengan Masjid Nabawi, Pak. Bayangkan saja kalau hari ini nih ada orang punya tanah di depan Masjid Nabawi, sigana lain per meter deui. Per senti harganya meureun, Pak. Sasenti sabar miliar beureun artinya. Sigana gitu. Tong boro-boro harapan Masjid Nabawi, harapan muhajirin geus rada mahal, Pak. Nah, Abu Thalha itu ketika turun ayat ini beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara harta yang paling saya cintai adalah kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi ini gitu. Maka saya berharap engkau mau menerima sodakoh saya berupa kebun kurma itu. Waktu itu Rasulullah mengatakan, beliau sangat kagum sampai mengatakan, wah ini adalah infak yang sangat menguntungkan gitu. Sampai diulang tuh 3 kali. Ini adalah infak yang sangat menguntungkan. Ini adalah infak yang sangat menguntungkan. Karena memang kebun itu adalah betul-betul kebun yang bernilai itu, Pak. Nah Rasulullah dengan bijaknya beliau mengatakan, wahai Abu Thalha, saya sudah mendengar apa yang engkau ikrarkan tadi, bahwa engkau ingin menginfakkan kebun kurma milikmu ini kepada Allah gitu. Tapi saya sarankan lebih baik kebun ini engkau infakkan kepada kerabatmu. Diinfakkanlah, Pak, oleh Abu Thalha itu kepada kerabatnya, termasuk kepada anak-anak pamannya itu. Nah makanya di ayat lain, Pak, ketika kita berinfak, yang pertama itu skala prioritas adalah saudara gitu, Pak, saudara. Ini perlu kita sampaikan begini, karena tidak sedikit orang itu lamun kabatur bager gitu, Pak, lamun kadulur pedit gitu, Pak, kan begitu. Ada orang di daerah saya itu lamun kabatur bagerna minta ampun gitu, tapi dulurna sorangan diliwat kan itu. Kanu jauh bager tetangga dilewat. Itu kurang pas itu, Pak. Ai salah sih henteu, cuman kurang pas. Sehingga sering ada orang mengatakan begini, ai kabatur manis seungitnya euy cenah. Ai kanu deukeut bau cenah. Padahal cenah engke lamun gering atau maot teh pangheulana nulungan teh nu deukeut cenah gitu. Nah biasanya suka ada orang mengatakan begitu. Nah makanya Rasulullah itu dengan bijak beliau mengatakan, alangkah baiknya kalau kebun kurma itu engkau sedekahkan, infakkan kepada kerabat. Kita lanjutkan nih. Wama dan apa, maknya lil asya nih, Pak. Wama dan sesuatu. Ini kita belum bahas tadi. Kenapa maknya itu sesuatu? Dan itu merupakan nikmat dari Allah. Karena ketika kita berinfak, Pak, yang diinfakkan itu kembali kepada yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kan setiap orang itu punya sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Ada orang itu punya sesuatu yang berharga itu materi, Pak. Ada orang yang memiliki sesuatu yang berharga itu ilmu. Ada orang yang memiliki sesuatu yang berharga itu adalah
tenaga. Ada orang yang memiliki sesuatu yang berharga itu adalah doa. Dan kemampuan orang kan beda-beda, Pak. Ada orang yang mampu berinfak dengan doa, tapi dia tidak mampu berinfak dengan harta. Maka infaklah dengan doa gitu, Pak. Ada orang yang mampu berinfak dengan tenaga, tapi tidak mampu berinfak dengan harta, dengan ilmu. Berinfaklah dengan tenaga. Makanya kita katakan ini nikmat nih dari Allah. Allah memberikan banyak jalan bagaimana supaya orang itu bisa berinfak gitu. Jadi begini nih, masing-masing kita kan punya keistimewaan, punya kelebihan. Nah, kelebihan yang kita miliki itu cobalah kita infakkan di jalan Allah tuh. Walaupun Pak, di zaman sekarang orang kalau bicara infak kan yang ada dalam bayangannya itu kan duit itu, Pak. Pokoknya mah selalu dibawa kadinya weh. Bahkan ketika ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam bayangan hasanah teh duit gitu, Pak. Yang disebut fid dunya hasanah. Makanya orang yang berilmu ketika menyampaikan ilmunya dengan ikhlas jarang dipahami sebagai infak. Saya aja lamun pulang kampung gitu nganjang ka tetangga, ka dulur, ka kerabat, bari ngadoakeun sigana kurang puas lamun can mere duit itu, Pak. Gitu. Padahal ieu teh doa teh mahal pisan teh saya teh nya. Tapi lamun can mere duit sigana teh penasaran, Pak. Nah, padahal sebetulnya ayat ini memberikan sebuah isyarat bahwa yang kita infakkan itu bukan hanya harta. Apa saja gitu. Kita tidak mampu nih memakmurkan Masjid Muhajirin dengan harta, dengan ilmu lah gitu. Tidak mampu dengan ilmu, dengan tenaga lah. Kan Masjid Muhajirin ini butuh banyak tenaga gitu, Pak. Tidak mampu dengan tenaga, dengan doa atau dengan perkataan yang baik. Jadi apa saja yang kalian infakkan min syai'in dari sesuatu, baik itu sedikit atau banyak, Pak. Ini nikmat dari Allah nih. Fa inna maka sesungguhnya Allah itu bihi dengan infak itu alim, maha mengetahui. Nah, ini harus menjadi sebuah motivasi, Pak. Motivasi, dorongan bagi kita untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan beliau mengatakan segala sesuatu itu ada infaknya gitu, atau harus dikeluarkan infaknya, kecuali satu, Pak. Yang tidak boleh diinfakkan itu almar'ah as-solihah, itu istri yang soleh entong diinfakkan itu. Malah lamun bisa mah nambahan deui kan gitu. Kecuali satu itu. Telinga harus kita infakkan, dalam arti kita mendengarkan yang baik. Mata harus kita infakkan, mulut harus kita infakkan. Bahkan kan Nabi mengatakan seluruh persendian kita itu harus bersedekah, berinfak. Salah satu cara yang diberikan oleh Nabi untuk menginfakkan seluruh persendian kita adalah sholat duha itu, Pak. Sholat duha itu adalah sebagai bentuk infak kita, syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kesehatan kepada persendian kita. Coba gerapalah menggeus usia sakieu nya erek ruku hararese, erek sujud nonggeng heula kan kitu nya, erek nangtung tina sujud kudu ngeumbing heula kan. Nah itu betapa mahalnya nikmat persendian itu.
Makanya salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, leher masih bisa muter gitu banyak, mata juga masih bisa kedip, mulut masih bisa gerak gitu. Coba kalau mulut nggak bisa gerak, katakanlah punya penyakit apa tuh, kaku mulut gitu ya, ngucur gitu Pak, cai teh ngucur gitunya, data bisa nutup eta mulut teh kan gitu. Tapi dengan bisa muka nutup itu kan nikmat persendian yang sangat luar biasa. Nah salah satu syukurnya itu adalah dengan sholat duha itu. Makanya ketika kita sholat duha itu niat utamanya itu karena Allah, karena syukur kita kepada Allah. Tong wakar nepikeun sugan we beunghar, kan we loba duit, syukur heula we Pak gitu. Syukur dulu. Karena kan loba duit juga, kalau kita nggak sehat persendian, kan nggak enak juga itu Pak. Duit loba gitu di mana-mana aya, tapi tuur nyeri Pak, beheung nyeri, kan nggak nikmat juga. Maka syukur aja dulu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.